MBG 300 triliun, efisiensi atau gagal perencanaan. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Prolog strategis. Program makan bergizi gratis MBG, yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu manifestasi visi kerakyatan beliau. Namun, seperti semua megaproyek nasional, antara idealisme dan realisasi terbentang jurang manajemen, politik, dan birokrasi. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang memproyeksikan pembengkakan anggaran MBG menjadi 300 triliun rupiah tahun 2026, padahal realisasi hingga Mei tahun 2025 baru 3 triliun rupiah, mencerminkan dinamika ini. Apakah ini efisiensi atau cerminan kegagalan perencanaan? Latar belakang MBG. MBG diluncurkan sebagai program prioritas nasional dengan target jangka pendek 17,9 juta penerima pada 2025, dan jangka panjang 82,9 juta pada 2026. Tujuannya mulia, menghapus kelaparan, memperkuat sumber daya manusia, dan mendorong ekonomi rakyat. Namun, dari alokasi 171 triliun rupiah dalam APBN 2025, hanya sekitar 3 triliun rupiah yang terserap hingga Mei. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah sistemnya belum siap? Apakah ada sabotase politik? Atau apakah desain awal program memang cacat? Luhut dan kontroversi angka 300 triliun rupiah. Luhut Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, mengungkapkan bahwa anggaran MBG 2026 akan membengkak ke 300 triliun rupiah. Apakah ini bentuk dukungan atau upaya menjerumuskan Presiden Prabowo ke dalam jurang pemborosan dan kegagalan fiskal? Pernyataan Luhut mengandung dua sisi. Pertama, dia ingin terlihat sebagai pendukung pembangunan Prabowo. Kedua, ia menyodorkan angka yang sangat mungkin dipakai untuk menyerang Presiden jika gagal terrealisasi. 7. Mismanagement. Desain awal tak memadai. Program terlalu ambisius tanpa pemetaan realistis wilayah, SDM, dan infrastruktur. Kementerian Pendidikan dan Kesehatan tidak sinkron. Kedua kementerian kunci saling lempar tanggung jawab soal distribusi dan kriteria gizi. Ketiadaan basis data nasional anak sekolah yang solid. Distribusi terhambat karena tidak ada data akurat penerima. Dapur umum tidak siap. Target 32.000 dapur, realisasi hanya 1.386 unit. Artinya kurang dari 5%. Korupsi struktural. Potensi rente dan permainan vendor makanan tinggi akibat tender tidak transparan. Kementerian Keuangan tidak tegas dalam eksekusi anggaran. Suahasil bicara siap tambah 100 triliun rupiah, tapi realisasi bawah 2%. Kepemimpinan proyek lemah. Tidak ada satuan tugas khusus lintas kementerian yang mengawasi langsung program ini. Siapa yang paling bertanggung jawab? Menko PMK, lemah dalam koordinasi lintas kementerian. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tidak mampu menyatukan basis data sekolah. Menteri Kesehatan, tidak menyuplai standar gizi dan logistik. Kementerian Keuangan, terlalu banyak bermain aman, tidak tegas dalam eksekusi. Luhut Panjaitan, mendorong proyek, tapi juga bisa jadi pihak yang menjegal dari balik layar. Sabotase politik atau gagal perencanaan. Apakah ini sabotase politik oleh kubu lama yang tak ingin Prabowo sukses? Ataukah ini hasil desain tergesa-gesa yang tidak grounded dalam riset lapangan? Kedua kemungkinan ini nyata dan saling melengkapi. Proyek mercusuar atau kehadiran nyata negara. Program MBG bisa menjadi legasi besar Prabowo atau jebakan politik. Tanpa reformasi manajemen, pengawasan, dan sistem eksekusi yang terintegrasi, MBG hanya akan menjadi proyek mercusuar seperti era Orde Baru, besar di anggaran, kosong di lapangan. Studi banding internasional. India, Mid-Day Meal Scheme, berhasil karena pengawasan ketat pemerintah daerah dan masyarakat. Brazil, National School Feeding Program, sukses karena keterlibatan petani lokal dan koperasi. Jepang, pemberian makanan sekolah adalah bagian dari kurikulum nasional yang terintegrasi. Apa yang tidak dimiliki Indonesia? Tata kelola data anak yang presisi. Sistem pengadaan berbasis komunitas lokal. Kurikulum sekolah yang mengintegrasikan gizi dan kebersihan. Simulasi anggaran 300 triliun rupiah. Jika diasumsikan 82,9 juta penerima. 300 triliun rupiah dibagi 82,9 juta penerima sama dengan Rp3.619 per anak per hari. Dengan 200 hari sekolah,
Total biaya sama dengan Rp723.800 per anak per tahun. Ini angka masuk akal jika efisien. Tapi markup bisa membuatnya 2 kali lipat. Model bisnis sosial MBG. MBG seharusnya membuka lapangan kerja. Petani lokal, UMKM makanan, badan usaha milik desa, pesantren penyedia dapur komunitas. Namun tanpa sistem insentif, mereka tidak diberdayakan. MBG akhirnya hanya menyuburkan korporasi dan vendor besar. Tender, ransaking, dan korupsi struktural. Tender di kementerian rawan markup. Proyek makanan bisa dijadikan ajang politik balas jasa. Tak ada transparansi vendor. Potensi penggelembungan biaya distribusi sangat tinggi. SWOT program MBG. Strengths. Dukungan politik presiden langsung. Isu gizi adalah kebutuhan dasar. Weaknesses. Infrastruktur belum siap. Ketergantungan pada birokrasi lambat. Opportunities. Menghidupkan ekonomi desa, membentuk jaringan ekonomi gotong royong. Threats, sabotase internal, serangan politik, korupsi sistemik. Luhut, pengawal atau penantang. Pernyataan Luhut adalah sinyal ambivalen. Jika MBG gagal, Luhut bisa mengatakan, "Saya sudah prediksi." Jika sukses, ia akan mengklaim sebagai pendukung awal. Ini tipikal strategi dua kaki dalam politik kekuasaan. Narasi publik, legasi atau omong kosong. Prabowo harus memimpin langsung narasi ini. Bila dibiarkan pada menteri, MBG akan dibajak oleh elit birokrasi lama. Narasi MBG harus berubah dari janji ke gerakan rakyat, dapur komunitas, gotong royong, dan ketahanan pangan lokal. Rekomendasi strategis untuk Presiden Prabowo. Bentuk Satgas Nasional MBG di bawah langsung Presiden. Libatkan BUMDes, pesantren, dan koperasi lokal. Transparansi vendor makanan. Digitalisasi pemantauan real time. Laporkan hasil mingguan ke publik. Targetkan dampak ekonomi lokal, bukan hanya statistik konsumsi. Peran media dan civil society. Publik harus diajak mengawasi. Media independen harus membuka kecurangan. NGO dan LSM dapat mendampingi sekolah. Epilog strategis. Jika MBG berhasil, Prabowo bukan hanya akan dicatat sebagai presiden populis, tapi sebagai arsitek kebangkitan ekonomi kerakyatan Indonesia. Namun jika gagal, program ini bisa menjadi lubang besar yang menelan kepercayaan publik dan stabilitas anggaran. MBG adalah pertarungan antara harapan dan sabotase, antara masa depan dan masa lalu. Dalam tangan yang tepat, ini bukan hanya soal makan siang, ini soal membangun generasi, ekonomi lokal, dan kepercayaan bangsa kepada presidennya. Prabowo harus sadar, inilah panggung utama kepemimpinannya. Gagal di sini, maka semua janji akan tampak palsu. Tapi jika sukses, rakyat akan berkata, inilah presiden kita.